Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian SMP Modern Arifai. Jadi ini alhamdulillah adalah pertemuan kita yang ke-9 ya. Jadi nggak terasa sudah 3 bulan kita berada dalam situasi seperti ini, 3 bulan lebih ya. Ya dampak COVID ya, kita sama-sama berjuang jaga kesehatan. Dengan kalian menjaga kesehatan diri sendiri, kalian juga akan menjaga kesehatan keluarga dan orang di sekitar kalian, seperti itu. Jadi untuk pertemuan ke-9 ini kita sampai di bab 2 ya, gambar ilustrasi. Jadi untuk menggambar sendiri ada banyak jenisnya, seperti yang kalian tahu tempo hari ada mulai dari gambar bentuk, ada mulai dari gambar perspektif, kemudian ada mulai sampai di sini ada yang namanya gambar ilustrasi. Mungkin kalian pernah dengar istilah ilustrasi ya. Jadi kita akan bahas jadi ilustrasi itu seperti apa. Nah seperti ini adalah pengertiannya, kita bahas pengertiannya. Jadi ilustrasi itu berasal dari bahasa Latin illustrare, yang artinya adalah menjelaskan. Jadi intinya menjelaskan, ilustrasi itu menjelaskan apa? Yang menjelaskan tentang mulai dari sebuah deskripsi, menjelaskan isi buku, kemudian menjelaskan sebuah poster misalnya. Nah, jadi di sini yang namanya ilustrasi ini adalah jenis gambar yang dibuat untuk menjelaskan atau menerangkan suatu naskah tertulis. Naskah tertulis berupa tulisan, bacaan, cerita. Jadi misalnya kalian baca novel gitu ya, kemudian di beberapa halamannya ada cuplikan gambar atau ada sekilas gambar gitu ya. Nah, itu adalah masuk ilustrasi. Berita, artikel. Jadi ketika kalian membaca koran misalnya, nah di sana diselipkan gambar, itu masuk ilustrasi. Tujuannya adalah tidak lain agar mudah dimengerti isi atau maksudnya. Jadi intinya ilustrasi itu adalah segala sesuatu yang difungsikan untuk menerangkan, menghidupkan, memperindah kehidupan, cerita, kejadian dan lainnya, kayak gitu. Jadi di sini ya tujuannya sama ya, memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas dan memperkaya cerita dari suatu narasi. Jadi misalnya seperti ini, buku dengan judul bahasa Jawa, tentu saja agar lebih representatif atau mencerminkan isi dari buku tersebut harus dilengkapi gambar yang kira-kira matching atau cocok. Nah, contohnya di sini adalah karena bahasa Jawa, kita di sini diambil ikon Gatot Kaca karena yang efeknya Jawa. Kemudian di sini ada namanya ilustrasi buku, kemudian ada ilustrasi surat kabar. Jadi di sini bisa kalian lihat, di sini ada beberapa banyak gambar ya. Itu. Jadi di sini untuk media gambarnya sendiri ada macam-macam. Jadi ilustrasi itu nanti kita bagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah ilustrasi dengan manual, menggunakan tangan, menggunakan alat tulis. Kemudian ada ilustrasi digital, menggunakan ponsel, smartphone atau menggunakan komputer. Ini tuh nanti akan kita bahas. Kita masuk ke bentuknya. Jadi bentuk atau wujud ilustrasi macamnya itu ada apa saja, seperti ini. Ada yang namanya ilustrasi yang difungsikan untuk komik atau cerita bergambar. Jadi komik itu juga termasuk ilustrasi. Kumpulan gambar ilustrasi yang tersusun menurut urutan yang terpadu sehingga bisa menimbulkan suatu cerita. Ada keterkaitan antara satu gambar dengan yang lainnya sehingga ketika orang membaca atau melihat mereka itu akan paham maksudnya seperti apa. Kemudian adalah kartun. Bentuk gambar yang dibuat lucu atau humor. Kalau dulunya seperti itu kartun. Tapi sekarang itu yang namanya kartun itu sudah lebih luas sekali. Bukan hanya untuk humor ya, tapi genrenya itu sudah sangat berkembang. Untuk roman atau drama, kemudian untuk science, kemudian untuk action, fiksi dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat kartun-kartun Marvel, DC itu lebih banyak yang action ya, seperti Iron Man, Spider-Man dan seterusnya. Itu untuk kartun. Jadi sebenarnya kartun itu adalah gambar yang disederhanakan. Beda dengan gambar figuratif realis ya. Jadi kalau gambar kemarin gambar bentuk ya, gambar bentuk dengan objek orang. Ya gimana caranya agar terlihat seperti orang atau mirip dengan aslinya, setidaknya seperti itu. Nah, jadi di sini namanya kartun itu gambarnya disederhanakan.
Itu sebabnya namanya kartun itu mereka bebas, mau matanya besar, mau kakinya kecil, bebas. Kemudian ada namanya karikatur. Jadi karikatur ini adalah menampilkan karakter wajah atau bentuk tubuh seorang dengan proporsi wajah yang dilebih-lebihkan atau didistorsi. Distorsi itu adalah efek sudut pandang tertentu yang berlebihan. Jadi bentuknya berubah sangat drastis. Di sini ada mulai dari, kalau contoh untuk karikatur itu nanti kita bahas. Sebenarnya ada banyak. Intinya karikatur itu cirinya dia kepalanya besar, badannya kecil, kemudian ciri khas dari orangnya itu biasanya dilebih-lebihkan. Jadi kalau kepalanya besar ya diperbesar lagi. Jadi kalau dahinya lebar ya diperlebar lagi sampai 10 kali lebar aslinya. Kemudian ada namanya ilustrasi karya sastra. Jadi ini adalah gambar-gambar yang tertera atau ada di novel, ada di puisi, kayak gitu. Kemudian ada vignette. Jadi vignette ini adalah gambar khusus untuk menghias ya. Jadi gambar dekoratif atau gambar hiasan yang biasanya mengisi bidang kosong. Kalau ada di surat kabar, majalah, dan tabloid. Jadi biasanya kalau ada bagian yang kosong mereka isi vignette untuk memperindah dan supaya nggak kosong aja. Nah bentuknya kayak gini, ini yang tadi kita bahas. Jadi dia ada mulai dari kartun, ada kartun, ada vignette atau hiasan, ada komik, kemudian ada puisi kayak gini. Ini adalah contoh-contohnya. Lebih mudahnya seperti ini, semoga bisa dipahami. Kemudian karakteristik gambar ilustrasi. Ya ini adalah poin-poin gambar ilustrasi supaya pembaca itu bisa lebih tertarik ya. Kedua itu bisa lebih memahami apa isi atau maksud dari sebuah narasi. Jadi di sini menampilkan bentuk gambar yang jelas sesuai dengan isi, tentunya sesuai dengan isi. Kalau nggak sesuai dengan isi, apa tujuan pembuatan ilustrasi itu kurang tercapai. Kemudian berupa gambar tunggal, seri atau bersambung, bentuk gambar sederhana, bergaya naturalisme, realisme, kekanak-kanakan, dan yang paling penting adalah bersifat komunikatif kayak gitu. Jadi itu kita sudah bahas mengenai pengertiannya, kemudian contoh-contohnya. Kalau untuk alat dan bahan kita kemarin sudah bahas di bab sebelumnya ya, tentang gambar bentuk, menggambar model manusia kemarin. Jadi di sini kurang lebih seperti ini aja. Jadi nanti minggu depan kita akan jumpa lagi, masih melanjutkan di bab ilustrasi ini. Jadi minggu depan itu kita akan membahas prosedur membuat gambar ilustrasi, sekaligus insya Allah Bapak akan, kalau ada waktu ya, jadi nanti akan Bapak bikinkan contoh teknis menggambarnya, yang digital dan yang manual. Jadi seperti itu. Untuk tugasnya bisa dicek di kolom deskripsi. Bapak akhiri sampai di sini. Jumpa lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pagi guys, kita udah waktunya berangkat sekolah ini.